dengan NIM 58 dan saya Amalia Putri dengan NIM 68. Kali ini kami akan praktikum mengenai pemeriksaan darah pada hewan vertebrata, khususnya hewan reptil dan aves. Eritrosit merupakan salah satu komponen seluler darah yang sangat penting, terutama terkait dengan perannya dalam transportasi oksigen. Secara struktural, eritrosit vertebrata bervariasi berdasarkan kelasnya masing-masing. Perbedaan tersebut meliputi ukuran, bentuk, dan keberadaan nukleus. Mamalia merupakan vertebrata yang memiliki eritrosit relatif kecil dan tidak berinti setelah menjadi eritrosit dewasa dalam sistem peredaran. Sedangkan eritrosit amfibi, aves, pisces, dan reptil berukuran relatif besar dan memiliki nukleus. Fungsi utama eritrosit adalah untuk mengangkut hemoglobin yang selanjutnya membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan. Perhitungan jumlah butir eritrosit dilakukan dengan metode kamar hitung. Tujuan dari praktikum kami yakni menganalisis morfologi eritrosit pada reptil, menelaah kadar leukosit normal pada reptil, serta membandingkan jumlah eritrosit dan leukosit pada reptil. Sel darah merah atau eritrosit hewan reptil memiliki bentuk oval, berwarna merah, dan mengandung oksigen. Semakin terang warna darah, maka oksigen yang terkandung pun semakin banyak. Kadar leukosit normal pada reptil berkisar hingga 12.000 hingga 19.000 sel per mili. Jumlah eritrosit dapat mempengaruhi kadar oksigen yang tersimpan. Reptil memiliki eritrosit dan leukosit yang rendah dikarenakan merupakan hewan eksoterm. Eksoterm sendiri ialah hewan yang bergantung dengan suhu lingkungan untuk meningkatkan suhu tubuhnya karena panas yang dihasilkan dari keseluruhan sistem metabolismenya hanya sedikit. Kemudian ada alat yang akan digunakan pada praktikum ini, yaitu mikroskop, latex, gelas beaker, hemasitometer, dan suntikan. Bahan yang kami gunakan untuk praktikum ini, yang pertama adalah larutan tuk secukupnya, larutan hayam secukupnya, kemudian alkohol untuk membersihkan jarum suntik, dan kami menggunakan hewan reptil yaitu biawak. Selanjutnya pengambilan darah pada hewan reptil dengan menggunakan suntikan. Kemudian pengambilan darah dengan menggunakan hemasitometer hingga titik 0,5. Kemudian ditambahkan dengan larutan hayam hingga mencapai titik 1,1. Kemudian keluarkan larutan dari hemasitometer yang sudah dihomogenkan dan dimasukkan ke salah satu rongga ruang hitung hingga menyeluruh. Kemudian diamati di bawah mikroskop. Berikut hasil dari pengamatan leukosit pada hewan reptil. Selanjutnya, hisap darah yang sudah diambil dengan pipet sampai di titik 0,5. Kemudian, tambahkan larutan tuk sampai di titik 11 sehingga terbentuknya pengenceran. Lalu siapkan hemasitometer dan gelas penutup yang sudah dibersihkan, atur posisinya pada area kamar hitung. Kemudian sentuhkan ujung pipet di sisi kaca penutup pada permukaan kamar hitung yang ditandai sehingga larutan mengalir ke dalam ruang hitung. Setelah itu amatilah di bawah mikroskop. Berikut hasil pengamatan dari eritrosit hewan reptil, yaitu ada W1, W2, W3, W4, dan W5. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa reptil merupakan hewan eksoterm yang dimana suhu tubuhnya mengikuti perubahan suhu lingkungan, dan reptil memiliki eritrosit berbentuk oval. Jumlah eritrosit reptil dengan vertebrata lainnya berbeda, karena reptil merupakan hewan eksoterm.
perbedaan regulasi panas tubuh antara hewan eksoterm dengan hewan endoterm didukung oleh jumlah eritrosit dan hemoglobin yang berperan dalam mengikat oksigen. Dengan demikian, jumlah eritrosit mempengaruhi kadar oksigen yang tersimpan. Adapun jumlah leukosit reptil yang dalam hal ini kami menggunakan biawak masih dalam keadaan normal, yaitu 20.440 karena pada umumnya berjumlah lebih dari 10.000 sel. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami, pada kamar hitung R1, R2, dan R5 terdapat 2 sel eritrosit. Kamar hitung R3 berjumlah 4 sel eritrosit, dan pada kamar hitung R4 berjumlah 5 sel eritrosit. Dapat dilihat pada tabel perhitungan eritrosit ini dengan menggunakan rumus jumlah eritrosit sama dengan sel yang terhitung dikali 50 dikali pengenceran dan didapatkan hasil 150.000 sel per milimeter kubik. Berikutnya ini adalah hasil pengamatan leukosit biawak. Pada W1 berjumlah 127 leukosit, W2 berjumlah 112 leukosit, W3 berjumlah 105 leukosit, W4 berjumlah 94 leukosit, dan W5 berjumlah 73 sel leukosit. Selanjutnya ini adalah tabel perhitungan leukosit dengan menggunakan rumus jumlah leukosit sama dengan sel yang terhitung dibagi volume bilik hitung dikali pengenceran, sehingga hasil perhitungannya berjumlah 20.440 sel per milimeter kubik. Sekian proyek